Pilot ready. Start engine. Dari hobi jadi prestasi. Itulah kalimat yang akan mengawali episode Inspirasi Prestasi kali ini. Siapa sangka remote control boat modeling saat ini menjadi hobi yang sudah banyak digemari di Indonesia, termasuk juga masyarakat dari Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Salah satu yang membanggakan adalah prestasi yang diraih oleh Pak Musli yang berhasil menyabet juara 1 Champion of Champion dalam ajang Festival Maritim 2023 tingkat nasional. Pria yang juga menjadi anggota dari komunitas atlet Pekalongan Boat Modeling Club yang berasal dari Desa Wonokerto Wetan ini membagikan pengalaman menariknya dari awal menekuni hobi RC boat modeling hingga bisa mendapatkan penghargaan tingkat nasional. Simak kisah inspiratif beliau hanya di Inspirasi Prestasi Inspires You. Inspirasi Prestasi, ketemu lagi sama saya Farah Farhad di Inspirasi Prestasi Inspires You. Nah, seperti yang tadi saya bilang di awal tadi kalau saya mau ketemu sama Pak Musli, nah ini beliau Pak Musli yang kemarin baru saja juara 1 di Maritim Festival 2023 Lomba Boat Modeling. Apa kabar Pak Musli? Alhamdulillah, baik Mbak Farah. Oke, luar biasa. Kebetulan Pak Musli ini tetangga saya, tapi kita akhirnya bisa ketemu di sini di Inspirasi Prestasi. Jadi menarik sekali. Nah ini Pak Musli bisa dijelaskan, ini ada 3 kapal yang luar biasa keren dan juga ada komponen-komponen lain. Bisa dijelaskan ini apa saja? Saya menjelaskan dari tipe mana dulu nih? Boleh dari sini dulu, boleh dari sini dulu. Untuk boot jenis ini dinamakan boot F1. Boot F1 dalam kategori perlombaan kelasnya katamaran, katamaran atau F1. Oke. Ya. Ini dia sifatnya di atas air, bukan belah air. Oke. Mari kita lihat bagian bawah. Dia rata ya, jadi dia di atas air. Oke. Nah, lain dengan yang ini. Yes. Ini tipe V-hull atau mono. Kenapa dinamakan tipe V-hull? Karena dia bagian bawah menyerupai huruf V. Menyerupai huruf V. Oke. Nah, menyerupai huruf V. Oke. Karakter dari boot V-hull ini dia membelah air. Oke. Sama. Ini juga ya? Merah juga sama, ini tipe V-hull. Oh, oke, baik. Kalau di sana remote-nya itu satu remote untuk bisa digunakan semuanya atau gimana? Oh iya, ini untuk remote ini bisa digunakan untuk 40 boot, 40 unit boot. Jadi tinggal kita pasang receiver aja satu persatu. Oke. Receiver satu persatu kita koneksikan dengan remote tersebut. Nah ini awal mulanya Pak Musli dan teman-teman akhirnya bisa berkecimpung di hobi yang seperti ini, yang keren banget kayak ini, gimana ceritanya Pak awalnya? Awal mula cerita itu saya bermain radio kontrol, terjun ke dunia aeromodeling. Aeromodeling pesawat remote. Oke. Di situ saya merasa kurang dari teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain sudah latihan bertahun-tahun, tapi mereka sudah ahli, sudah pandai menguasai pesawat remote tersebut. Sedangkan saya masih sering crash, jatuh, pesawat hancur dan lain-lain lah. Jadi saya merasa sedikit putus asa, saya terjun ke boat modeling. Ternyata saya nemu cocokan pada boat modeling ini karena saya juga senang main mesin. Oh, ya. Baik. Apa yang membuat cocok nih dari yang aero ke boat? Dulu aero karena mainnya di elektrik, boat di engine menggunakan BBM, jadi akan menambah adrenalin saya saat main. Oh gitu. Yeah. Kalau secara risiko
crash dan lain sebagainya lebih sedikit bot atau sama saja sebetulnya? Kalau resiko crash lebih banyak mengeluarkan di aeromodeling. Kalau saya kurang tahu teman-teman ya, sudah pada ahli kan. Untuk boot saya lebih ringan karena kita basicnya orang pesisir, juga kapal basicnya kita bisa fiber sendiri. Otomatis kalau boot menabrak lawan atau teman pecah, bisa kita repair sendiri menggunakan fiber sendiri. Awal mula saya mengikuti kompetisi boat modeling di Jakarta Boat Modeling Club, mengadakan fun race acara 17 Agustus pada tanggal 28 Agustus tahun 2022. Pertama kali mengikuti bersama keluarga, saya berangkat ke Jakarta, ke Danau Sunter, waktu itu di Danau Sunter. Baru pertama kali dan alhamdulillah mendapatkan juara 2. Wah, luar biasa. Mendapatkan juara 2 itu baru pertama kali pemula dan tangan masih gemetar. Gemetar ya. Untuk pesaingnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ada yang sudah main boat modeling selama 23 tahun. Waduh, 23 tahun. 23 tahun ternyata dari dulu berkecimpung di dunia boat modeling. Sudah benar-benar sangat menguasai, sangat pintar sekali. Ada juga yang baru beberapa tahun tapi sudah pro, sudah profesional, mengikuti event di internasional juga. Terus banyak juga lah yang lebih pintar-pintar dari saya masih banyak perlu belajar begitu kan. Oke. Nah kalau yang terakhir kemarin kan di Marfest 2023. Ya, betul. Itu gimana tuh Pak, pengalaman dari mulai persiapan sampai lomba sampai akhirnya bisa keluar sebagai juara 1? Masya Allah. Pengalaman menjadi pemenang di Marfest 2023 tingkat nasional sangat senang sekali, tentunya bangga ya. Persiapan dari awal, saya belanja spare part dari 2 bulan sebelum race saya persiapkan, mesin saya persiapkan, semua dalaman spare part saya ganti baru semua. Minta restu orang tua, yang utama restu orang tua sih. Iya, betul. Dan juga ikhtiar kita. Ya, intinya gitu aja sih, orang tua merestui, berangkat, insya Allah hasil akan baik. Ini yang kemarin berhasil mengalahkan para pesaing Bapak, ini yang merah atau yang oranye? Yang oranye. Yang oranye ya, wah ini luar biasa, ini hoki sekali. Ini katanya tadi setelah juara sempat ditawar orang, betul? Kenapa nggak dilepas Pak? Ini sempat langsung ditawar ya, setelah juara langsung mau dibeli, ada yang mau beli. Kenapa nggak saya jual? Karena saya anggap pabriknya, pabrik dari juara tadi. Mungkin kalau untuk lomba lagi bisa juara lagi. Jadi pabrik jangan dijual, aset. Aset ya. Siapa tahu memang hokinya ada di ini ya, yang di oranye. Amin. Gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, saya sebetulnya masih sangat banyak kepo sekali mengenai boat modeling ini karena dilihat dari komponennya ini juga pasti tidak sembarang orang juga bisa merawat dan juga bisa mengendalikan kapal ini. Kalau biasanya kita paling kapal-kapalan ya udah tanpa mesin gitu ya kalau masih kecil. Tapi ini betul-betul juga harus memiliki skill khusus bagaimana caranya untuk menyeimbangkan kapal kecil ini di air yang banyak gitu, kayak misalkan di danau ataupun di race. Nah, sesaat lagi kita akan bahas lebih dalam mengenai boat modeling hanya di Inspirasi Prestasi Inspires You. Seperti halnya kendaraan bermotor, RC Boat Modeling juga memiliki komponen mesin dan perangkat elektronik yang canggih dalam menunjang performa kecepatan saat melesat di atas air. Berikut penjelasan dari Pak Muslih mengenai komponen apa saja yang ada di dalam satu unit RC Boat Modeling serta jenis-jenis perlombaan untuk boat modeling. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Farah Farha di Inspirasi Prestasi Inspires You. Nah, saat ini saya sedang memegang remote dari kapal yang biasa dilombakan atau boat modeling ini. Nah, ini luar biasa ya, kelihatan banget canggih, nggak kayak remote-remote yang biasanya. Karena ini layarnya aja seperti layar smartphone kita, jadi bisa dibayangkan ini memang didesain secanggih itu untuk bisa mengoperasikan satu boat modeling ini. Nah, Pak, kalau boleh kita menelusuri lebih dalam lagi mengenai boat modeling, perlombaan
yang ada sekarang ini di Indonesia itu melombakan jenis-jenis kapal apa aja sih untuk boat modeling? Yang dilombakan dalam boat modeling itu ada beberapa tipe, mulai dari tipe V-hull atau monohull, terus kelas FFA, terus kelas katamaran atau F1 ini, terus kelas rigger. Kebetulan saya nggak bawa boat riggernya. Rigger itu mirip seperti kalajengking. Nah, kalau kita lihat ini komponennya kan banyak, terutama kayak remote seperti ini. Ini dapetnya dari mana, Pak, belinya? Ini saya beli online. Online. Ya, Asalnya online dari kamar atau asalnya made in mana ya? China kalau nggak salah. Ya, made in China ini. Futaba, terus 7 PXR. Jadi memang ini juga bukan buatan dari Indonesia karena memang masih baru ya ini ya sebetulnya ya. Apalagi kalau permesinan. Nah, ini kalau permesinan ini komponennya dapat dari mana, Pak? Untuk mesin beli juga mesin pabrikan Jepang, tapi Indonesia sudah banyak yang jual. Ya, mesin merek Zeno A semua. Zeno A. Zeno A, ya. Ini seperti ini mesinnya. Bisa ditunjukkan, Pak. Ya. Ini terdiri dari ini komponen mesin. Mungkin sudah pada tahu ya kalau ini namanya busi. Ini yang kecil di atas ini namanya busi. Terus ini knalpotnya? Ini knalpot. Oh ya, mesin ini mirip seperti motor RX King atau 2 tak. Ya. Ini karburator. Karburator daripada mesin boat ini. Terus ini ada collet untuk menjepit fleksibel shaft ke kipas. Nah, ini juga menggunakan full start. Jadi starternya di sini ya? Iya, starternya di sini. Mirip pemotong rumput, pemotong rumput gitu. Iya. Nah, kalau apa namanya kecepatannya sendiri berapa nih, Pak? Kalau dikasih kilometer sih bisa tembus 100 ya. 100 km per jam? Bisa tembus 100 km per jam. Wow, luar biasa. Kenceng juga, makanya kita kalau main mata juga jangan sering-sering kedip ya. Nah, kalau kolamnya sendiri harus dalam atau cukup genangan airnya cukup apa gimana? Dalam biasanya. Dalam ya? Sekitar 4 meter, 5 meter. 4 meter, 5 meter cukup? Kalau bahan bakarnya sendiri menggunakan apa nih, Pak? Nah, untuk bahan bakar boat ini menggunakan Pertalite bisa, Pertamax bisa, Pertamax Turbo bisa, plus oli samping. Oli samping? Ada oli sampingnya juga, ya. Biasanya Bapak kalau mau race pakainya Pertamax Turbo? Saya pakai Pertamax biru. Pertamax ya, biru? Karena pernah pakai Pertamax Turbo saat siang hari panas, mesin mati. Setelah saya ganti Pertamax yang biasa biru, malah aman aja mesin. Nyaman. Jadi tergantung juga kebutuhan begitu ya, bisa pakai Pertamax biru. Ini kalau boleh bisa dikasih tahu buat mungkin teman-teman yang pengen gabung untuk mendalami hobi boat modeling, harganya berapa, Pak? Untuk satu unit, misalkan V-hull sendiri nih, V-hull untuk satu unit paling murah sampai paling mahal itu berapa? Untuk satu unit V-hull paling murah berkisar dari 5 juta sampai 23 juta. Itu baru bodi kapalnya aja? Sudah sama mesin semua. Sudah sama mesin? Sudah sama komponen, ya. Kalau ini berapa, Pak, kisarannya, Pak? Kalau ini oren dulu beli 18 juta. Ya, kalau itu dulu beli 13. Kalau tipe F1 ini 12 juta. 12 juta. Ya. Nah, kalau tipe F1 paling murah termahal berapa, Pak? Paling murah F1 bisa didapat di harga 8 juta, itu sudah kualitas bagus, bisa untuk kompetisi juga 8 juta. Belum remote ya? Iya. Belum remote. Betul. Untuk remote juga masing-masing harganya dari mulai 500.000 sampai jutaan juga. Kalau ini yang berapa nih, Pak? Ini remote saya harganya 8.700.000. 8.700.000 sama handphone saya aja. Nggak ada setengahnya ya handphone saya dibandingkan remote ini ya, jadi luar biasa sekali. Perawatannya gimana nih, Pak? Kan pasti kalau saya bilang mungkin karena saya bukan anak mesin pasti ribet banget ya. Nah, ini Bapak juga kan sudah ahli, ini gimana nih? Apakah ada treatment khusus untuk merawat? Untuk treatment atau perawatan sangat mudah sih. Tergantung kita main di mana. Kita main di danau air tawar katakanlah. Danau air tawar kita nggak ribet.
Setelah main udah kita bilas atau nggak sampai udah cuci nggak masalah, nggak ada but. Tapi kalau main di air payau atau air asin itu kita wajib bongkar mesin, kita cuci pakai BBM-nya. Pertama plus oli samping tadi, kita wajib cuci tuh kalau main di air payau atau air asin tadi itu. Iya, supaya tidak berkarat ya. Ya, terus untuk saat main untuk harian itu kita jangan pakai mesin yang khusus balap karena berbeda. Mesin yang khusus balap itu sudah ada sedikit kita modifikasi bagian dalam, beda dengan mesin ini. Ini mesin standar, jadi untuk harian main gas terus no problem. Oke. Nah ini biasanya juga kan nggak semua orang yang punya boat juga bisa merawat. Ada nggak Pak, kayak misalkan kalau Bapak kan bisa, ada nggak misal teman-teman Bapak gitu menyerahkan, mempercayakan ke Bapak untuk misalkan ada kerusakan di mesin gitu-gitu, ada nggak Pak? Ada, siap. Saya sendiri bisa. Siap ya, berarti teman-teman misalkan dari seluruh Indonesia pun kadang sering kontak Bapak untuk kontak ya. Ada dari Banjarmasin, malah dari Banjarmasin pesan ke tempat saya ada. Dari Pontianak beli boot, dari Pekalongan di tempat saya ada. Oke, jadi memang jelas ya kalau boat modeling terutama di Kecamatan Wonokerto ini memang sudah menjadi induk lah ya, karena ada Pak Muslih nih di Kecamatan Wonokerto yang sangat ahli sekali di bidang boat modeling. Nah, daripada dipajang aja, kan pasti penasaran bagaimana cara mengoperasikan boat modeling ini langsung di air mumpung kita lagi ada di Danau Al Kausar. Sesaat lagi setelah ini jangan kemana-mana, kita akan melihat Pak Muslih berlaga, yang ditemani juga sama Pak Lurah ya, yang nanti juga akan menjelaskan ini bagaimana dukungan dari Desa Wonokerto Wetan untuk bisa mendukung RC Boat atau boat modeling ini lebih maju lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi, inspires you. Selain yang sudah dijelaskan oleh Pak Muslih, ada beberapa komponen penting lain yang tidak boleh ketinggalan dalam satu unit RC boat, yaitu 2 unit servo atau yang berguna untuk menggerakkan kemudi dan gas, baterai, dan juga baling-baling kipas atau yang biasa disebut dengan propeller. Melihat kemajuan prestasi dan perkembangan komunitas RC Boat Modeling yang ada di Desa Wonokerto Wetan, Pak Aziz selaku Kepala Desa Wonokerto Wetan menyatakan dukungannya dan juga mendukung dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakomodir komunitas boat modeling di desanya. Sangat mendukung sekali, karena kami di bidang apapun, salah satunya adalah di bidang kepemudaan, kami selalu memberikan peluang-peluang para pemuda untuk memberikan aspirasinya untuk kemajuan-kemajuan dan prestasi bagi masyarakat dan pemuda. Yang selama ini sudah didukung oleh desa untuk maju ke kompetisi di tingkat mana saja? Kalau ini kebetulan Mas Muslih itu kemarin komunikasi ke kami, pas waktu itu meminta bantuan tenaga dan pikirannya kepada saya, kepada pemerintah desa untuk melaju ke event nasional. Nah, alhamdulillah Mas Muslih memberikan informasi waktu itu, berita yang bagus sekali, dan alhamdulillah Mas Muslih mendapatkan juara umum, yaitu juara 1. Alhamdulillah. Kalau kami nggak muluk-muluk ya, cukup di kancah internasional. Kami pemerintah desa insya Allah akan mendukung sepenuhnya. Alhamdulillah kemarin kami dikasih waktu dan tempat oleh pemerintah kabupaten. Kami ketemu dengan Ibu Fadia. Salah satunya kami juga menyampaikan beberapa kegiatan-kegiatan. Salah satunya ada beberapa wacana itu memang
RC Boot ini akan masuk ke ranca olahraga KONI. Jadi kami pun sangat mendukung dan kami pun akan memberikan wacana-wacana ini ke beberapa stakeholder yang terkait. Agar memberikan kebersihan lingkungan, dan salah satunya ada kegiatan lomba dayung. Itu eventnya ranahnya event nasional, dan nanti ada juga event yaitu RC Boot. Ada beberapa kategorinya juga, ada speed boot dan nanti ada scale boot. Scale itu adalah miniaturnya kapal-kapal. Nah, di sini dominan Kecamatan Wonokerto, salah satunya yaitu Desa Wonokerto Wetan itu dominan nelayan. Dari 930 KK itu sekitar kurang lebih 90% pasti dalam satu KK itu ada nelayannya. Jadi kami akan memberikan suatu daya tarik, kalau bisa sih sebagai pariwisata nasional atau destinasi nasional, dan nanti daya tariknya untuk rancanya nasional, begitu kurang lebihnya. Pak Musli akan menunjukkan bagaimana cara mengoperasikan RC Boat Modeling jenis V-Hulf di Danau Al-Kausar, Karanganyar. Dimulai dari memasang beberapa komponen seperti kipas dan mengecek komponen mesin secara keseluruhan, serta mengisi bahan bakar dengan Pertamax. Setelah remote control sudah siap, lalu boat modeling pun langsung dilempar ke danau, dan Pak Musli langsung mengoperasikan kemudi dengan lincah dan penuh konsentrasi. Beberapa lap pun dilibas habis. Seketika danau yang tadinya tenang sekarang menjadi ramai dengan suara mesin yang mirip dengan suara balapan motor. Semoga dengan adanya prestasi yang diraih oleh Pak Musli menjadi inspirasi dan motivasi untuk para atlet boat modeling, dan juga dapat menarik minat masyarakat untuk mencoba hobi menarik yang satu ini. Selain itu, dukungan dari pemerintah untuk para atlet supaya terus berkembang dan dapat membawa harum nama Kabupaten Pekalongan. Saya Farah Farhat, sampai jumpa di episode Inspirasi Prestasi selanjutnya.